Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi di semester 2 untuk bab yang pertama, yaitu tentang kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah atau aturan pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam kaidah pencacahan? Yang pertama adalah aturan pengisian tempat. Yang kedua adalah aturan permutasi. Yang ketiga adalah aturan kombinasi. Dan untuk aturan pengisian tempat, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, dan yang kedua adalah aturan perkalian. Nah, pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan. Jika suatu peristiwa yang saling lepas, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan N1 cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N2 cara yang berbeda, dan seterusnya, peristiwa tersebut dapat dilakukan dengan N1 ditambah N2 ditambah titik-titik dan seterusnya, jadi tergantung ada berapa peristiwa, cara yang berbeda. Jadi kita menyelesaikan permasalahan tersebut dengan aturan penjumlahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, ada dua cara untuk pergi dari Jakarta ke Jayapura, yaitu menggunakan pesawat atau kapal laut. Ada 5 jalur penerbangan ke Jayapura dan ada 4 jalur kapal laut untuk menuju ke Jayapura. Berapa banyak cara untuk pergi dari Jakarta ke Jayapura? Bagaimana penyelesaiannya? Kita bahas bersama. Nah, tadi seseorang tersebut akan mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Jayapura. Ada 2 jalur ya. Jalur udara ada 5, jalur laut ada 4. Nah, karena cara berpergian dari Jakarta ke Jayapura melalui udara dan laut adalah 2 hal yang berbeda, atau dalam waktu yang bersamaan, seseorang tersebut tidak bisa menggunakan jalur udara dan jalur laut, tetapi memilih salah satu jalur, sehingga banyaknya cara untuk pergi dari Jakarta ke Jayapura dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan penjumlahan, yaitu banyak caranya tinggal 5 ditambah 4. Jadi ada 9 cara untuk pergi dari Jakarta ke Jayapura. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, contoh kedua. Anwar mempunyai 4 celana panjang dan 6 celana pendek. Pada saat akan bepergian, Anwar memakai salah satu dari celana panjang atau celana pendek. Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Anwar? Kita selesaikan. Oleh karena Anwar hanya dapat memakai salah satu dari celana panjang atau celana pendek, jadi dalam waktu yang bersamaan Anwar tidak bisa memakai keduanya, hanya memilih celana panjang saja atau celana pendek saja. Sehingga banyak pilihan yang dimiliki Anwar adalah 4 ditambah 6, yaitu ada 10 macam pilihan yang dapat dipakai Anwar. Kita lanjutkan ke contoh ketiga.
Kelas 12 MIPA 4 terdiri dari 24 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Satu orang siswa diminta mewakili kelasnya untuk mengikuti rapat OSIS. Berapa banyak cara memilih wakil dari kelas tersebut? Mari kita selesaikan. Nah, karena satu orang siswa yang diminta mewakili kelasnya, maka banyak cara memilih wakil dari kelas tersebut adalah 24 ditambah 16, yaitu ada 40 cara. Jadi kita menggunakan aturan penjumlahan. Nah, kita lanjutkan, yaitu tentang aturan perkalian. Jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda, dan setelah peristiwa itu terjadi, kemudian peristiwa itu terjadi dalam N2 cara yang berbeda, dan seterusnya, nanti peristiwa itu dapat terjadi dalam N1 dikali N2 dikali titik-titik cara yang berbeda. Jadi tergantung banyaknya peristiwa. Nah, kita menyelesaikannya dengan aturan perkalian. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, Laksmi mempunyai 3 buah kebaya, 4 buah selendang, dan 2 buah sepatu. Berapa banyaknya komposisi pemakaian kebaya, selendang, dan sepatu? Kita selesaikan. Nah, karena Laksmi bisa memakai kebaya, selendang, dan sepatu secara bersamaan, maka banyaknya komposisi pemakaian ketiganya adalah, langsung kita gunakan aturan perkalian, yaitu banyak kebaya 3, selendang 4, sepatu 2, sehingga banyak komposisinya adalah 3 dikali 4 dikali 2. Ada 24 komposisi pemakaian dari ketiganya. Lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah organisasi terdiri dari 15 anggota. Akan dipilih 3 orang pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara untuk memilih susunan pengurus dalam organisasi tersebut? Kita selesaikan. Nah, jadi pada permasalahan di atas ada 3 tempat yang harus diisi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, karena ada 15 orang calon, untuk memilih ketua ada 15 pilihan dari 15 calon tersebut. Nah, untuk memilih sekretaris ada 14 pilihan. Kenapa 14? Karena satu orang sudah terpilih sebagai ketua. Nah, untuk memilih bendahara ada 13 pilihan. Kenapa? Dari 14 orang tersebut sudah terpilih satu sebagai sekretaris. Nah, atau bisa kita sederhanakan dalam tempat-tempat berikut. Tadi ada 3 tempat, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk memilih ketua ada 15 pilihan. Untuk memilih sekretaris ada 14 pilihan. Dan untuk memilih bendahara ada 13 pilihan. Nah, kita gunakan aturan perkalian sehingga kita kalikan hasilnya adalah 2730. Nah, jadi banyak cara memilih susunan pengurus dalam organisasi tersebut ada 2730 cara. Kita lanjutkan ke contoh 3. Terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q, 3 jalan yang menghubungkan kota Q dan kota R, serta 3 jalan dari kota R ke kota S. Tentukanlah banyaknya rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S
melewati kota Q dan kota R. Kita selesaikan bersama. Kita buat sketsanya ya. Jadi tadi ada 4 kota P, Q, R, S. Dari P ke Q ada 4 jalan. Q ke R ada 3 jalan. R ke S ada 3 jalan. Nah, karena rute perjalanan dari kota P ke kota S melewati kota Q dan R, maka banyaknya rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S adalah 4 dikali 3 dikali 3. Jadi ada 36 rute perjalanan. Berbeda dengan yang dari Jakarta ke Jayapura. Jadi ini kita menggunakan aturan perkalian. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, contoh yang keempat. Nah, suatu bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan atau pengulangan tidak diperbolehkan disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan, jadi di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bilangan 3 angka itu. Yang kedua, bilangan itu jika nilainya harus genap. Jadi ada syaratnya adalah genap. Yang ketiga, bilangan itu jika nilainya harus ganjil. Jadi syaratnya adalah ganjil. Perhatikan di sini ya, angka berlainan atau pengulangan tidak diperbolehkan. Kita selesaikan. Sebagai catatan tadi, angka berlainan atau pengulangan tidak diperbolehkan. Nah, kita akan menyusun angka-angka 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5 angka di sini. Kita akan menyusun bilangan 3 angka. Karena kita akan menyusun bilangan 3 angka, maka kita buat 3 tempat. Nah, jadi ada 3 tempat. Bilangan 3 angka itu adalah bilangan ratusan. Jadi tempat pertama ini kedudukannya adalah ratusannya, kedua adalah puluhannya, dan yang ketiga adalah satuannya. Nah, untuk ratusan atau tempat pertama ada berapa pilihan bilangan? Ada 5 pilihan. Jadi kita bisa memilih angka 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi ada 5 pilihan. Maka kotak pertama kita isi angka 5. Jadi 5 di sini bukan angka 5, tapi ada 5 pilihan. Jadi banyaknya pilihan ada 5 angka. Nah, ingat ya, tadi kan angkanya harus berlainan. Maksudnya angkanya berlainan bagaimana? Jika sebuah angka sudah dipilih di tempat yang pertama, maka angka tersebut tidak boleh dipilih di tempat yang kedua atau tempat yang ketiga. Jadi misal kita membentuk angka 225. Nah, tidak boleh karena ada 2 angka yang sama, yaitu angka 2. Jadi angkanya ketiganya ini harus berbeda atau berlainan. Nah, karena dari 5 pilihan ini sudah terpilih 1 di tempat yang pertama, maka untuk mengisi tempat yang kedua hanya ada 4 pilihan. Sehingga tempat kedua kita isi dengan angka 4. Jadi angka 4 ini maksudnya adalah ada 4 pilihan. Nah, untuk tempat yang terakhir, dari 4 pilihan ini sudah terpilih 1 di tempat yang kedua. Sehingga untuk mengisi tempat yang ketiga hanya tinggal 3 pilihan. Sehingga kita isi kotaknya dengan angka 3. Dengan 3 di sini maksudnya 3 pilihan. Nah, kita gunakan aturan perkalian sehingga banyaknya bilangan 3 angka ada 60. Jadi ini ya catatannya diperhatikan. Kita lanjutkan. Yang kedua, angka-angkanya sama. Nah, di sini disusun bilangan 3 angka tapi genap. Jadi ada syaratnya. Kita buat 3 tempat dulu. Nah, kita melihat bilangan itu genap atau ganjil itu dari mana? Ya, dari satuan. Jadi langkah pertama adalah kita akan mengisi satuannya terlebih dahulu. Karena angkanya genap, berarti satuannya kita pilih angka-angka yang genap. Dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka genapnya adalah 2, 4, dan 6.
Nah, jadi untuk mengisi satuan itu ada berapa pilihan? 3 pilihan, yaitu 2, 4, atau 6. Sehingga tempat ketiga kita isi dengan 3. Nah, untuk tempat pertama dan kedua tidak ada syarat apa-apa. Syaratnya hanya ada pada satuan. Sehingga karena angka berlainan tadi, kita kurangi 1 ya jumlah angkanya. Tadi jumlah angka ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5. 5 angka atau 5 pilihan sudah terpilih 1 di belakang. Sehingga untuk mengisi tempat pertama tinggal berapa pilihan? 4 pilihan. Sehingga tempat pertama kita isi 4. Nah, berikutnya untuk tempat kedua ada 4 pilihan sudah terpilih 1. Untuk tempat kedua hanya tinggal 3 pilihan. Nah, kita pakai aturan perkalian sehingga banyak bilangan 3 angka yang genap ada 36 bilangan. Yang ketiga, disusun bilangan 3 angka yang ganjil. Bilangan 3 angka, jadi kita membuat 3 tempat lagi. Nah, karena ganjil juga dilihat dari satuannya. Kita cari angka yang ganjil. Dari angka-angka di sini yang ganjil adalah angka 3 dan 5. Nah, sehingga untuk mengisi tempat yang terakhir atau tempat satuan itu ada 2 pilihan angka. Sehingga kita isi dengan 2. Nah, untuk tempat pertama dan kedua, perhatikan lagi tadi angka berlainan. Ada 5 angka. Jadi kita melihatnya dari total angka yang ada ya, jangan dari sini. Total angka yang ada 5, sudah dipilih 1 di belakang. Maka tempat pertama hanya tinggal 4 pilihan. Untuk tempat kedua ada 4 pilihan, sudah terpilih 1 di depan. Untuk tempat yang kedua tinggal 3 pilihan. Nah, kita gunakan aturan perkalian. Sehingga banyak bilangan 3 angka yang ganjil ada 24. Nah, bagaimana jika angka-angkanya tadi boleh sama? Jadi ini masih sama ya, contoh di atas. Hanya boleh menggunakan angka yang sama atau pengulangan diperbolehkan. Kalau contoh yang di atasnya tadi kan pengulangan tidak diperbolehkan. Di sini boleh ada angka yang sama. Jadi kita bisa menyusun 222, 355, ada angka yang sama tidak masalah. Kita akan mencari 3 pertanyaan tadi sama. Kita selesaikan. Nah, jadi tadi boleh angka yang sama yang kita pilih. Disusun bilangan 3 angka. Sama, kita buat 3 tempat. Nah, untuk tempat yang pertama ada berapa angka tadi total? 5. Nah, jadi untuk tempat pertama ada 5 pilihan. Nah, karena boleh angka yang sama, berarti tempat kedua ada berapa pilihan? 5 juga. Tempat ketiga berapa pilihan? 5 juga, karena boleh ada angka yang sama atau pengulangan diperbolehkan. Kita gunakan aturan perkalian sehingga hasilnya banyaknya bilangan 3 angka tersebut ada 125. Kita lanjutkan. Disusun bilangan 3 angka yang genap. Nah, sama seperti tadi, genap itu syarat. Jadi kita dahulukan pada satuan, genapnya tadi angka 2, 4, dan 6. Jadi ada 3 pilihan untuk mengisi satuan. Nah, karena boleh ada angka yang sama, untuk mengisi tempat pertama, jumlah angka tadi ada berapa? 5. Jadi untuk mengisi tempat pertama ada 5 pilihan. Tempat kedua juga 5 pilihan karena boleh ada angka yang sama. Sehingga banyak bilangan 3 angka yang genap ada 75. Yang ketiga, bilangan 3 angka yang ganjil, sama seperti tadi. Ganjil syaratnya pada satuan, yaitu ada angka 3 atau 5, sehingga ada berapa pilihan? 2. Ya. Untuk tempat pertama, karena tadi boleh ada angka yang sama, ada 5 bilangan, maka tempat pertama ada 5 pilihan. Tempat kedua juga 5 pilihan, sehingga banyak bilangan 3 angka yang ganjil ada 50. Jadi perhatikan ya, nanti syaratnya
harus angka berbeda atau boleh angka yang sama. Pengulangan tidak diperbolehkan atau pengulangan diperbolehkan. Karena hasilnya nanti berbeda. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Contoh yang kelima dari aturan perkalian. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang berbeda. Berarti angkanya tidak boleh sama ya. Yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika bilangan itu nilainya lebih dari 2000, yang kedua kurang dari 3000. Mari kita selesaikan. Nah, ingat ya, angka harus berbeda atau berlainan. Angka-angkanya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Disusun 4 angka lebih dari 2000. Nah, karena di sini disusun 4 angka atau angka ribuan, maka ada berapa tempat yang harus kita isi? 4. Nah, jadi kita buat 4 tempat dulu. Nah, di sini syaratnya lebih dari 2000. Kita bisa melihat bilangan itu lebih dari 2000 dari mana? Nah, dari tempat ribuannya. Jadi kita pilih dulu, kita isi dulu tempat ribuannya atau tempat yang pertama. Untuk angka lebih dari 2000, angka 1 bisa tidak? Tidak ya, kan 1 nanti jadi 1000 berapa? Belum lebih dari 2000. Angka 2 memenuhi? Ya, memenuhi. Jadi nanti misal 2134. Nah, itu sudah lebih dari 3000. Angka 3 memenuhi? Ya, 4 memenuhi, 5 memenuhi. Sehingga untuk mengisi tempat pertama atau pada tempat ribuan itu ada berapa pilihan? 4. Jadi ada 4 pilihan. Jadi di sini 4 ini adalah banyaknya pilihan. Nah, ingat karena angkanya harus berbeda, jadi kita kembali lagi ke jumlah angka semula. Jumlah angka semula ada berapa? Ada 5. Jadi jumlah angka semula ada 5. Sudah dipilih 1 di depan. Sehingga tempat kedua tinggal berapa pilihan? 4 pilihan. Jadi kita kurangi 1. Nah, untuk tempat ketiga ada 4 pilihan, sudah dipilih 1 di tempat kedua. Sehingga untuk tempat ketiga hanya tinggal 3 pilihan. Dan untuk tempat terakhir, dari 3 pilihan sudah terpilih 1 di sini. Sehingga untuk tempat terakhir tinggal berapa pilihan? 2 pilihan. Nah, kita pakai aturan perkalian. Sehingga banyaknya bilangan 4 angka yang lebih dari 2000 adalah 96. Nah, nanti cermat di sini ya. Jadi ini itu dari jumlah angka yang ada. Jangan melihat angka 4 di sini. 4 ini tadi kan yang menjadi syarat supaya lebih dari 2000. Yang kedua, sekarang disusun 4 angka kurang dari 3000. 4 angka, jadi kita buat 4 tempat dulu. Sama, karena kurang dari 3000, maka syaratnya ada pada tempat ribuannya atau depan sendiri. Kita cek dulu dari 1 sampai 5 yang memenuhi angka berapa saja. 1 memenuhi? Ya. 2? Ya. 3? Tidak ya. Kalau ribuannya 3 nanti lebih dari 3000 sehingga hanya ada 2 pilihan untuk tempat pertama. Nah, untuk ke tempat kedua, ingat, angka berbeda. Jadi ada 5 pilihan, sudah terpilih 1 di depan, sehingga masih 4 pilihan. Untuk tempat berikutnya, 4 pilihan sudah terpilih 1 di sini, sehingga tinggal 3 pilihan. Dan terakhir 3 pilihan sudah terpilih 1 di sini, berarti tinggal 2 pilihan. Nah, kita kalikan sehingga banyak bilangan 4 angka yang kurang dari 3000 ada 48. Ini kan angka berbeda. Misal tadi angkanya boleh sama atau pengulangan diperbolehkan, berarti untuk syarat tetap ya. Nah, nanti ini 4, 3, 2 menjadi ini 5, ini 5, ini juga 5. Begitu juga yang soal B. Ini tetap karena merupakan syarat. Terus tempat kedua di sini ada 5 pilihan, 5 pilihan, 5 pilihan. Itu jika boleh angka yang sama atau pengulangan diperbolehkan. Nah, kita bedakan ya bagaimana cara membedakan soal tersebut
menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Nah, untuk aturan penjumlahan, itu cirinya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan aturan perkalian dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kita ambil contoh di atas yang hampir sama soalnya ya. Yang pertama adalah pemakaian celana panjang atau celana pendek. Nah, kita tidak bisa memakai celana panjang dan celana pendek dalam waktu yang bersamaan. Tapi kita memilih celana panjang saja atau celana pendek saja sehingga menggunakan aturan penjumlahan. Sedangkan untuk aturan perkalian tadi pemakaian kebaya, selendang, dan sepatu. Nah, dalam waktu yang bersamaan kita bisa menggunakan kebaya, selendang, dan sepatu sehingga kita menggunakan aturan perkalian. Contoh lagi untuk penjumlahan. Jalur Jakarta ke Jayapura, tadi ada jalur udara atau jalur laut. Nah, dalam waktu yang bersamaan kita tidak bisa melewati jalur udara dan jalur laut, tapi kita memilih salah satu, jalur udara saja atau jalur laut saja. Nah, karena tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka kita menggunakan aturan penjumlahan. Sedangkan jalur dari kota P ke kota S melalui kota Q dan kota R tadi, nih ya. Nah, dalam waktu yang bersamaan kan kita melewati kota Q, kemudian kota R, baru ke kota S. Sehingga kita menggunakan aturan perkalian untuk menyelesaikan rute perjalanan ini. Itu ya, jadi diperhatikan bagaimana cara membedakan permasalahan tersebut diselesaikan dengan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Nah, demikian materi yang kita pelajari pada sesi kali ini. Tetap semangat untuk belajar matematika dan sampai ketemu pada sesi berikutnya.